regulasi gen. Nah, regulasi gen itu adalah proses yang digunakan untuk mengatur serta mengontrol lokasi, waktu, dan juga jumlah pada ekspresi gen. Tahukah teman-teman, regulasi gen ini hanya terjadi pada gen-gen tertentu saja, yang hanya diperlukan dalam keadaan tertentu yang dilakukan oleh regulasi ekspresi gennya. Ekspresi gen ini yang akan meningkat jika terdapat stimulasi dan menurunnya jika ada tidak terdapatnya stimulasi. Nah, gen-gen ini yang mengalami regulasi ini dinamakan dengan gen konstruktif atau konsumtif gen. Nah, di sini ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya regulasi ekspresi gen ini. Nah, faktor yang pertama itu adalah proses metabolisme. Proses metabolisme ini merupakan beberapa protein yang diperlukan oleh bakteri untuk memetabolisme molekul-molekul tertentu. Misalnya, enzim yang digunakan untuk memecahkan gula. Yang kedua, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini merupakan beberapa protein yang diperlukan untuk menghadapi tekanan lingkungan. Misalnya, beberapa protein yang diperlukan bakteri untuk menghadapi tekanan osmotik atau panas. Yang ketiga, ada pembelahan sel, yaitu beberapa protein yang digunakan atau diperlukan untuk proses pembelahan. Selanjutnya, ada proses regulasi ekspresi yang dimulai dari transkripsi hingga translasi. Pada tahap transkripsi, protein pengatur genetik berikatan dengan DNA dan mengatur laju transkripsi pada gen hingga menuju mRNA pada tahap translasi. Protein penekan translasi dapat berikatan dengan mRNA dan mencegah dimulainya transkripsi hingga pada tahap protein. Dalam penghambatan umpan balik, produk jalur metabolisme akan menghambat enzim pertama dan dalam fungsi, lalu menghasilkan yang namanya fungsi protein pada tahap post-translation. Apakah teman-teman tahu, regulasi ekspresi gen ini terjadi pada tahap transkripsi karena regulasi ekspresi gen ini sering dijumpai pada pengaturan proses transkripsi. Apakah suatu gen proses transkripsinya akan meningkat atau menurun? Nah, ada penyebabnya. Yang pertama itu aktivator, yaitu protein regulator yang berperan meningkatkan tingkat transkripsi yang juga disebut dengan induser. Yang kedua ada represor, merupakan protein regulator yang berperan menghambat transkripsi yang disebut juga sebagai inhibitor. Selanjutnya ada cara kerja dari induser, di mana reseptor protein ini akan berikatan dengan promoter yang terdapat pada DNA. Disitulah terjadinya transkripsi. Kedua, di mana aktivator protein ini yang akan berikatan DNA yang mengakibatnya terjadinya transkripsi. Baiklah, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu cara kerja inhibitor. Cara kerja inhibitor ini yaitu di mana ketika protein reseptor berikatan dengan DNA, maka transkripsinya dikatakan tidak terjadi. Inhibitor yang bekerja dengan cara ini disebut koreseptor. Teman-teman bisa melihat PPT kami ya. Ketika protein itu berikatan dengan DNA, maka dikatakan transkripsinya itu tidak terjadi. Lalu dilanjutkan dengan yang kedua, ketika protein aktivatornya itu berikatan dengan DNA, maka dikatakan juga transkripsinya itu tidak terjadi. Di sini kami membuat gambar yang mendukung. Baiklah, lalu dilanjutkan dengan regulasi ekspresi gen pada transkripsi, di mana regulasi gen yang diatur oleh aktivator disebut juga dengan pengontrolan positif. Lalu regulasi ekspresi gen yang diatur oleh reseptor disebut juga dengan pengontrolan negatif. Dan gen-gen yang mengalami peningkatan ekspresi disebut dengan gen yang terinduksi. Gen-gen yang mengalami penurunan ekspresi disebut dengan gen terepresi. Slide berikutnya yaitu regulasi ekspresi gen pada bakteri ditemukan setelah diketahui adanya adaptasi enzim, di mana adaptasi enzim ini adalah suatu pengaturan produksi enzim pada bakteri. Jika terdapat substrat, maka suatu enzim akan diproduksi, dan jika tidak terdapat substrat, maka enzim tidak akan diproduksi. Dan hal ini ditemukan oleh Francois, Jacob, and Jacques Monod. Lalu contohnya itu pada E. coli, jika terdapat pada medium kaya akan laktosa.
Kecuali akan memproduksi enzim pengolah laktosa 1000 sampai 10.000 kali lipat. Lalu ada operon LAC pada bakteri, yaitu pada bakteri terdapat sekumpulan gen yang diatur oleh satu promoter. Sekumpulan gen ini dinamakan operon. Terdapat operon LAC pada bakteri, misalnya E. coli. Lalu fungsi operon LAC ini adalah menghasilkan protein-protein yang berperan dalam metabolis laktosa. Lalu operon LAC ini diapit oleh promoter dan terminator, di mana berisi LAC Z, yaitu menghasilkan beta galaktosidase, lalu LAC Y, yaitu menghasilkan laktosa permease, terus LAC A, yaitu menghasilkan galaktoside transacetilase, di mana terdapat pula LAC I yang berfungsi menghasilkan reseptor LAC. Lalu terdapat pula LAC O yang akan berikatan dengan reseptor LAC. Cara kerja operon LAC ini pada bakteri yaitu jika tidak terdapat laktosa, reseptor akan berikatan dengan LACO sehingga tidak terjadi proses transkripsi. Dan jika terdapat laktosa, maka laktosa akan berikatan dengan reseptor LAC sehingga tidak berikatan dengan LACO dan proses transkripsi berjalan. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya materi tentang regulasi ekspresi gen pada translasi. Pada regulasi ekspresi gen pada proses translasi, terdapat penghambat translasi mRNA menjadi protein. Hal ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, terdapat protein reseptor translasi yang berikatan dengan mRNA sehingga tidak terjadi translasi. Yang kedua, terdapat RNA antisense, yaitu molekul RNA yang akan berikatan dengan mRNA yang sesuai. Materi yang selanjutnya yaitu cara kerja RNA antisense. Yang pertama, RNA antisense akan berikatan dengan mRNA yang sekuennya sesuai, sehingga akan terbentuk untai ganda mRNA. Hal ini menyebabkan proses translasi tidak terjadi. Kami menampilkan gambar tentang bagaimana cara RNA antisense bekerja. Selanjutnya, regulasi ekskresi gen pasca translasi. Yang pertama, setelah terbentuk protein, masih terdapat pengaturan terhadap protein-protein yang diproduksi, antara lain dengan mekanisme penghambat timbal balik feedback inhibition. Pada mekanisme ini, apabila suatu molekul terlalu banyak pada suatu lingkungan, maka molekul ini akan menghambat enzim yang memprosesnya. Selanjutnya ada tahap penghambat timbal balik, di mana dapat kita amati pada gambar ini, di mana ada 3 enzim. Pada enzim ini ada yang kita kenal dengan katalis, situs katalis, di mana situs katalis ini tempat menempelnya substrat. Pada enzim yang pertama, substrat ini akan diubah menjadi intermediate yang pertama, lalu dilanjutkan akan ditangkap oleh enzim yang kedua. Setelah itu, hasil dari enzim yang kedua akan menghasilkan intermediate yang kedua. Intermediate yang kedua ini, enzim yang ketiga akan menangkapnya dan akan menghasilkan produk final dari substrat yang telah diolah ketiga enzim tersebut. Dari sini kita mengetahui bahwa penghambat umpan balik merupakan jika konsentrasi produk akhir menjadi tinggi, ia akan berikatan dengan enzim yang merubah kemampuannya untuk mengubah substrat menjadi zat antara yang pertama. Terima kasih telah menonton video kami. Nah teman-teman, sekian dari video pemaparan materi kami. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, kami maaf. Dan semoga video bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa.